Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari siap hari ini karena kemudian dari industrial mencatat nilai ekspor batik terus meningkat. Nilai ekspor batik dan produknya sepanjang tahun 2023 mencapai 17,5 juta dolar AS atau setara dengan 264 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2024 mencapai nilai 9,45 juta dolar AS. Menurut data dari sumber ekonomi.expos.id, industri batik di Jawa Timur mengalami penurunan. Terhitung dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 40% mengalami penurunan. Berbanding terbalik dengan industri tekstil dan pakaian yang di Malang yang mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2024 tercatat ada 1.920 produksi industri tekstil yang ada di Malang. Nah, seperti yang kita tahu, tren batik sudah menembus pasar internasional seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Permintaan kain batik yang cukup tinggi mengharuskan industri batik untuk mengenjot produksi kain batik. Namun masih banyak pengusaha lokal yang menggunakan metode-metode konvensional dalam produksi kain batik, terutama mitra kami yaitu UMKM Cukup Batik dan Craft yang berada di lokasi Kecamatan Tumpang. Menurut riset, UMKM kami atau mitra kami hanya mampu memproduksi 60% permintaan kain batik per minggunya. Yang ada gap yang tertera itu diakibatkan oleh pengeringan mesin konvensional menggunakan panas matahari. Menurut BPS, pada tahun 2024 curah hujan di Kabupaten Malang berkisar antara 20-25 hari per bulannya. Hal ini mengakibatkan mitra membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengeringannya. Bahkan mitra tidak dapat memproduksi kain batik apabila curah hujan yang cukup tinggi setiap harinya. Nah, berikut yaitu proses pembuatan kain batik pada mitra kami. Yang pertama ada pembuatan pola, pengecapan, kemudian ada pewarnaan kain batik, kemudian pelorotan, yang terakhir yaitu pengaringan masih menggunakan metode konvensional yaitu panas matahari. Mitra kami yaitu Cukup Batik and Craft berdiri pada tahun 2020 yang dikelola oleh Mas Jafal yaitu selaku owner Cukup Batik and Craft, memiliki 8 karyawan lokal yang dapat memproduksi 65 kain per minggunya. Namun ketika musim hujan dapat menurun sebanyak 30%. Permasalahan pengeringan konvensional ini menjadikan permasalahan utama pada mitra kami. Hal ini tim kami membantu mitra kami dengan teknologi pengeringan batik
dengan menggunakan radiasi infrared otomatis untuk meningkatkan kualitas produksi cukup batik di Kecamatan Tuntas yang diketuai oleh Arman Noval, kemudian beranggotakan Andika Chandra sebagai Verification, Amun Moral sebagai Media, Amal Edwi sebagai Finance, Sultan Auladi sebagai Control. Dan dosen pembimbing kami yaitu Prof. Dr. Andoko STM. Metode pelaksanaan pada PKMPI kami kelompokkan pada 3 tahap penting. Yang pertama adalah pre-processing, kemudian processing, dan post-processing. Pada tahap pre-processing, yang pertama adalah kami lakukan tinjauan awal pada mitra dan diskusi dengan mitra untuk menentukan permasalahan utama, yakni ditemukan dan ditetapkan permasalahan utamanya adalah pengeringan. Kemudian kami melakukan perancangan desain menggunakan software dengan sesuai permintaan mitra, dengan dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan teknologi atau pemilihan pengembangan teknologi pengeringan yang paling tepat untuk mitra. Kemudian lanjut pada tahap processing, yakni setelah desain kami disetujui mitra, kami lakukan manufaktur. Kemudian setelah alat kami jadi, kami lanjutkan pada trial and error untuk dilakukan untuk dapat diketahui bagaimana alat kami bekerja sesuai fungsi atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian tahap yang terakhir adalah post processing. Setelah alat kami diterima mitra, kami lakukan sosialisasi program, demonstrasi dan pelatihan penggunaan alat. Dan yang terakhir, kami evaluasi dampak dari penggunaan alat kami oleh mitra. Berdasarkan permasalahan pengeringan, kami mengembangkan infrared body dryer dengan menggunakan pengering infrared berbahan bakar gas LPG. Kami mengatasi pengering infrared dari dua industri tekstil besar, yakni Mikau dan Brandler, yang berasal dari negara Jerman. Selain itu, penggunaan infrared dinilai efektif karena dapat secara langsung mengeringkan molekul-molekul air yang ada pada kain batik dengan memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik, berbeda dengan konvensional dan perbandingan metode-metode pengeringan sebelumnya. Pada konvensional hanya mengandalkan radiasi dari matahari, dan apabila matahari tidak bersinar secara optimal, maka akan berdampak buruk pada mitra. Kemudian pada sistem yang sebelumnya, yakni menggunakan sistem heat exchanger, hanya memfokuskan transfer panas pada fluida di samping atau di sekitar kain batiknya. Untuk membantu mitra mengatasi permintaan pasar, kami merancang bangun dengan spesifikasi seperti berikut. yakni alat kami dapat mengeringkan 5 kain batik berukuran 2 x 1,2 meter dalam satu siklus, yakni berkisar antara 30 sampai 40 menit. Kemudian karena kami menitik beratkan pada infrared, kami dapat meminimalisasikan penggunaan listrik hanya menjadi 72 watt sebagai penggerak dari komponen elektrik dan sensor. Kemudian alat kami dirancang dengan beberapa komponen untuk menunjang pengeringan. Yakni yang pertama kami menggunakan frame rangka menggunakan besi holo, selain ringan namun juga kuat. Hal itu sama dengan rangka yang berada pada tampilan batiknya. Kemudian kami menggunakan plat aluminium sebagai cover yang mempunyai konduktivitas thermal bagus untuk menyebarkan dan memantulkan panas. Kemudian terdapat pengering, yakni burner infrared. Selanjutnya box control panel untuk menempatkan beberapa komponen elektrik dan sensor. Kemudian kami juga menggunakan blower aksial untuk membantu sirkulasi atau penyebaran panas di dalam ruang pengering, dan gas LPG sebagai sumber bahan bakar utama dari burner infrared. Kemudian pembacaan suhu dan kelembapan dibaca oleh sensor DHT22 yang akan divisualisasikan oleh LCD 12C. Dan komponen terakhir adalah exhaust fan untuk membantu. Kemudian terdapat sistem kontrol dari alat kami yang menggunakan metode BID dan menggunakan komponen ESP32. Yang pertama, step pertama adalah inisialisasi ESP32, servo dari 2 dan LCD yang kemudian membaca suhu
di bawah 70 derajat untuk menyalakan infrared, dan kemudian setelah suhu, kemudian DHT22 akan membaca untuk kedua kalinya apakah suhu sudah mencapai 70 derajat atau belum, dan kemudian dilakukan step selanjutnya. Nah, selanjutnya bagaimana jika teknologi kita dibandingkan atau dikomparasi dengan teknologi milik mitra atau pengeringan konvensional dan juga teknologi yang sudah ada sebelumnya, yaitu ruang pengering UMKM batik di desa Tegalsari, Jember. Nah, untuk analisis perbandingannya, untuk metode pemanasan sendiri kami menggunakan sumber panas dari infrared burner. Lalu untuk milik UMKM batik di Tegalsari, Jember, mereka menggunakan lampu bohlam 75 watt sebagai pemanas portable-nya. Dan untuk saat ini mitra masih menggunakan pengering konvensional. Dengan jumlah produksi kain kita meningkat menjadi 20 kain, sedangkan untuk saat ini mitra hanya bisa menghasilkan 8 kain dengan waktu pemanasan per siklus 30-45 menit. Nah, ini adalah estimasi jumlah produksi dan pendapatan mitra, di mana saat ini mitra menggunakan 8 pekerja dan menghasilkan 5.070.000 jika cuaca cerah dengan perolehan kain 260 kain per bulan. Jika menggunakan alat kami dengan 8 pekerja akan meningkatkan produksi kain 416 kain per bulan dengan pendapatan 10.950.000. Waktu presentasi sudah habis. Baik, sekian. Baik, terima kasih. Lihat slide sebelumnya. Ini gimana bacanya? Baik, jadi untuk slide ini di kolom atas ada aspek perbandingan. Pertama, aspek perbandingan tentang metode panas, efektivitas pengeringan, sumber energi, dan juga kapasitas produksi per hari. Dari ketiga komparasi per hari. untuk ya per hari Pak, untuk efektivitas 30 sampai 45 menit itu satu hari. yang satu siklus Satu siklus berapa kali? 5 kali maksimal. Kamu 20. Jadi untuk per hari sendiri kami bisa alat kami dengan 8 pekerja tersebut maksimal bisa hingga 4 siklus Pak per hari. Tapi ini jadinya nggak apple to apple. Itu 30 sampai 45 menit itu berapa kain? 5 kain. Itu 20. 20 itu Saya karena itu yang 8 sampai 12 jam waktu pengeringan berapa kain? Di situ 4. Nah ini tak ya boleh. Dinamakan Mbak. Jadi ini karena kan membandingkan metode Pak ya. Nah, jadi untuk beberapa metode itu waktu pengeringannya berbeda-beda. Nah, kami menggunakan referensi sebelumnya itu di ruang pengering UMKM batik di Jember. Itu dengan waktu segitu dapat mengeringkan banyak pakaian tersebut Pak. Berarti kan kapasitas mesin, Ya. bukan kapasitas produksi. Kenapa kok kapasitas produksi? Jadinya buyer. Seolah-olah mesin kamu itu bisa sekali produksi, sekali siklus 20 kain. Ketika melihat data kayak ini, Mungkin ini perlu ditambahkan detail lagi Pak. Soalnya kalau ya itu tadi harus dijelaskan berapa siklusnya untuk mendapat 20 kain. Soalnya ini kami mengkomparasikannya selama 1 hari penuh gitu Pak. ya boleh kalau misalnya mau itu kan berarti kapasitas produksi hari, Ya, benar. tapi bukan perbandingan mesin atau apapun lah. Itu karena kamu pakai teknik konvensional, teknik pakai pengering ruangan, teknik pakai alat kalian. Oke, membandingkannya itu. Tapi ketika kamu menunjukkan bahwa ini kapasitas produksi hari, kan beda kan? Bukan itu. Iya dong. Sehingga ada bias ini. Terus yang di situ 8 kain itu ya nggak cuma 8, karena nggak unlimited, seluas kan lapangannya. Iya, untuk mitra sendiri dari range produksi tiap harinya itu segitu Pak, karena juga menyesuaikan lahan. Nah, kan lahan kan, yang panas matahari nggak punya batasan lahan. Iya.
ruang. Untuk mitra sendiri lahannya itu cukup sempit Pak, jadi sekali satu siklus pengeringan itu cuma ada 4 kali, jadi kami estimasinya ada 8 kali. Itu kan karena keterbatasan lahan milik mitra, tapi bukan dari sisi tekniknya, bukan dari sisi pengeringan konvensional. Asal kamu punya seluas apapun adalah matahari, aman, gitu kan? Bener kan? Tapi yang nomor 2 nggak bisa, karena dia harus ada di ruangan tersebut, which is dibatasi kapasitas ruangan itu bisa memproses berapa kain dalam satu waktu, gitu kan? Sehingga berkurang. Yang tadinya yang luasnya berapapun bisa, ini jadinya berkurang. Ke tempat kamu mungkin berkurang juga. Kamu sekali proses berapa kain? 5. Kalau di situ kan, kalau ruang harusnya lebih banyak loh. Iya, banyak. Iya kan? Ya itu kan bukan, ini pesanannya cuma 10 Pak, sehingga ini prosesnya bukan itu, tapi kita cara membandingkan yang bagus, nggak bias. Ini kan seolah-olah versi saya ini bukan secara akademik, tapi ini pakai marketing bias biar kelihatan punyamu itu bagus banget. Tapi sebenarnya ada hal yang tidak disampaikan. Ketika nggak dianalisis dengan baik, dicerna dengan baik, itu jadinya bias informasi yang diterima. Di ruang pengering itu sebenarnya kapasitas kainnya berapa? Yang milik kami atau milik dari Yang nomor 2. Ini sudah secara maksimal Pak, dalam waktu 8 sampai 12 itu Kapasitas ruangnya berapa kain? di referensi 4 kain dengan 8 jam. Udah lah, karena referensinya kayak gitu. Tapi itu ditulis ya, di sini belum ada. Yang pembanding itu sama sekali nggak ada. Pertanyaan yang lanjutannya, apakah yang pembanding itu hanya pakai lampu bolam dan pemanas portable? Harus fair. Yang melakukan ini, nah, menurut saya ya intuisi aja. Itu nggak cuman mengusulkan pemanas portable aja, pasti ada teknologi lain. Nah itu yang belum muncul secara kajian literaturnya, masih versi saya kurang untuk mendukung bahwa ini sebenarnya bagus untuk mendasari teknologinya yang ditawarkan. Infrared apa sih? Kalau infrared sendiri itu apa sih? Kenapa kok infrared? Apa sih kekhasan infrared sehingga dia itu bisa mengeringkan dengan cepat, murah daya atau apa? Itu yang secara akademiknya menurut saya masih kurang. Tapi kalau ini apa diterapkan di mitra, yaitu SOP urusannya gitu ya. Terus yang berikutnya, nah saya juga saya lupa Pak. Oh, ingat. nah Daya yang tadi gambar atau siklus. Nah ini boleh lah. Nah, kalau nggak salah tadi ada gas, Iya, ada daya. iya. Gasnya di mana ini? Nah, gasnya itu nanti masuknya lewat ini Pak, servo itu Pak. Servo itu buat keran gasnya. Gas untuk servo. Ya, jadi servo itu untuk mengatur keluaran gasnya, untuk menyalakan air barunya. Cek, pelan-pelan. Kamu ini pakai infrared, pakai gas. Jadi infrared burner itu bahan bakarnya dari gas LPG Pak. Oh, infrared burner itu bahan bakarnya dari LPG. Dayanya buat apa? Buat ini, untuk sistem kontrolnya Pak. Sistem kontrol untuk ngatur suhu. Iya. Nah, versi saya kok kayaknya yang diutamakan itu yang suhu ya, harusnya diagram bloknya. Ini kamu nggak muncul sama sekali bahwa infrared itu burnernya pakai gas. Nggak ada di sini. Ini nggak ada sama sekali, sehingga tadi pas ada LPG bingung buat apa. Informasi bahwa infrared burner itu bahan bakarnya gas belum muncul sama sekali. Nah, kira infrared kan mungkin pakai listrik. Nah, itunya yang tidak ada, sehingga ya apa yang banding mana? Nggak apa-apa lah. mungkin izin untuk yang
referensi beberapa komparasi tadi, apa yang di proposal itu saya kira sudah ada alasan kami memilih citra lain lah. Tapi yang untuk sekarang kan yang saya berikan ke Bapak berupa laporan kemajuan, jadi mungkin kurang lengkap. Oke. Ya. Mohon. Campur. Oke, baik. Sedikit ya, saya sedikit saja menambahkan untuk tim ini. Ya, oke lah, beberapa kali kan mas ketemu dan itu mas, saya suka mesinnya tadi, double mesin. Ayo, tahu blok double mesin. Yang ini, setelah ini. Nah, ini aja. Oke, spesifikasinya. Oke, gas LPG mana di situ. Oke, kemarin jadinya untuk raknya pakai apa bahannya? Yang ditarik itu loh. Jadi ditarik lah itu. Nah, bahannya apa jadinya? Khususnya masih belum Pak, tapi stainless steel yang pasti. Ini bisa dikonfirmasi. Stainless steel yang ditarik itu. Semua stainless steel berarti. Yang stainless steel itu cuma buat sampiran dari si kain aja. Oke, yang itu loh. Ya. Terus sudah dicoba kemarin kalau pakai stainless steel nempel enggak? Tintanya batik. Jadi untuk proses Ini basah kan Mas Yan? Batik spray Ya. itu terus disampai-sampai gitu loh. Nah, nempel situ enggak tintanya? Nah, untuk kemarin dari Wisma Mitra juga Pak, untuk pengeringan yang setelah pelorotan itu kan sebelum pelorotan melewati proses namanya kayak pengujian warna Pak, itu pakai warna gelas. Nah, terjadi setelah dilorotkan itu yang hilang hanya kan karena malamnya saja Pak. Oke, tapi terus itu sama temperatur yang langsung tinggi aman enggak? Kenapa tujuannya dijemur? Kan jemur berapa waktunya? 4 jam. Kalau setelah 4 jam mau jemur kalau pakai ini 30 menit. iya Nah, betul. jadi peningkatan suhu yang drastis aman enggak water glass itu? Berdasarkan literatur kalau kain cotton base itu Water glassnya bukan katungnya. Katungnya. Oke. Berarti kan masuk padat katungnya. water Nah. berarti berdasarkan Hah? pendapat Mitra kemarin kalau malam sama water glass itu Pak, setelah dilorotkan itu langsung nyampur sama jadi kayak model rincing ke kain gitu Pak. Jadi meskipun disampirkan atau asal nggak sampai suhu melebihi 70 atau ya itu masih dikatakan Ini jadi pakai aplikasi enggak? Dapat aplikasi ini. Untuk deteksi suhunya pakai apa? Pakai sensor nih Pak. Pakai LCD. Sekarang Jadi sensor masih- nanti ditampilkan di LCD Pak. Jadi kalau sudah sekian gitu ya, terus kemarin ngecek matangnya gimana? Sudah matang atau belumnya? pembacaan dari DHT22 itu kan bisa suhu panas sama kelembapan. Berarti bukan dari anunya, bahannya, masa dan itu enggak masuk ke situ. Ini matang gitu, kainnya udah matang, bisa diangkat gitu. Iya, berdasarkan Ngeceknya gimana? referensi dari sistem pembakaran. Kalau biasanya mitra seperti ini. gimana? Kalau sudah dijemur tuh ya, terus dia yakin ini sudah, wah ini sudah, itu gimana? Indikatornya ngeceknya gimana mitra? Kalau mitra asal dipegang kering langsung diangkat. Nah, kalau ini bisa nggak dipegang kering? Kalau dipegang karena terisolasi nggak bisa Pak. Jadi asal kelembapannya sudah di bawah 40% itu sudah dikatakan bisa ditarik. Karena Dan beda hitungan motif juga waktu beda tadi. loh nanti yo. Nanti motifnya padat kayak dulu itu loh. Yang ditanyakan tuh gimana? Ada yang motifnya jarak gitu. Kan masalah ini kan 4 atau langsung, berapa? 4 ya? 5 malah ya, 5 langsung gitu. Kalau dari motif mungkin dari drama juga tidak terlalu bakal berdampak banyak Pak. Soalnya setelah Karena belum bikin loh yo, ya harusnya kalian yang menguasai. Jadi mitra itu hanya apa pengetahuan dasarnya, biasanya gimana sih? Nah baru kalian yang nyari ini, carinya gimana dari referensi. Kira-kira, mitra kamu tanya waterproof nggak apa-apa, waterproof itu nyampur sama alamnya lah, karena mitra nggak perlu pernah main ke sini, peningkatan suhunya drastis. Nah itu tugas kalian adalah mencari ketika masalah waterproof itu bergabung dengan peningkatan suhu yang suruh atau langsung kayak gitu. Kan kamu pangkas kan 4 jam dari 30 menit, nah, itu kamu nggak di sana. Nah, kamu cari referensi ini oh aman, misalkan waterproof ternyata 60, 80 gitu. Ya, cek lagi. Izin Pak, untuk waterproof sendiri itu aman. Untuk apa kualitas kain, untuk kualitas pewarnaan itu aman karena sebelum dilorotkan kan kita
kita kasih water glass. Nah, untuk suhu air sendiri kan air mendidih sekitar ada 100 derajat Celcius kemungkinan. Nah, itu kan sudah dilorotkan. Nah, otomatis itu sudah sudah menghilangkan alamnya itu atau lilinya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini yang suhunya masih di bawah 100 derajat, itu kemungkinan masih aman untuk kain dan warnanya. Berarti aman ya. Masih aman. Karena yang kualitasnya batik itu kan ada di warna. Kalau kain sih iyalah ya, tapi ketika warna itu baru kalau warnanya bagus masuk ke kain. Jadi jangan sampai mitra justru tambah rugi, nanti rusak. Oke, terus kemudian menambahkan lagi mungkin untuk indikasi ini kain kering atau tidak, matang atau belum ya, itu karena kan kita sudah menyeting selama 30 sampai 45 menit. Nah, mungkin nanti kita akan menambahkan timer seperti oven gitu Pak. Jadi nanti sekiranya sudah 30 atau 45 menit, nanti akan ada bunyi atau indikator ada notifnya. ya, notifikasi dari mesinnya sendiri. Seperti itu. Terus yang uapnya atas itu filter untuk mengeluarkan exhaust. Iya. Itu exhaust ditekan dari bawah berarti ya? Sistemnya Muter atau dia berputar kalau ada tekanan dari bawah? exhaust fan kan menggunakan listrik Pak, jadi itu sistemnya menarik fluida yang di ruang pembakar. Nah, kapan dia bekerjanya? Saat apa? Ketika suhu pembacaan itu lebih dari ketika kelembapan pembacaan dari DHT 22 itu lebih dari 70%. Jadi yang dibuang sekitar 20% sampai 30% sudah di dalam. Berarti DHT-nya yang ngasih tahu. Ya. DHT ngasih tahu, kemudian dia akan muter untuk menjaga si panasnya itu. Terus kalau jadi kasih filter dari itu atasnya? Apa cuma fan biasa atau ada filter apa? Untuk mengeluarkan itu masuk limbah loh ya uapnya. Sebenarnya kemarin kita sempat menambahkan untuk exhaust fan itu jadi satu dengan carbon filter. Nah, yang dimaksud carbon filter itu bukan zat karbon yang disaring, Ya, terus, tapi gimana? di dalam filternya itu ada unsur karbon buat menyaring polutan dari si uap Pak. Masalahnya filternya dia punya batasnya filter untuk menyaring polutan. Kenapa nggak mau tambahkan kemarin? Apa? Gambarannya kok lepas? Kalau filternya kenapa dilepas? Karena kemarin kita masih Nggak dan masalah. soalnya Iya. ada Karena kalau bawaannya polutan sih dari carbon filter nggak bisa dia kalau masuk ke uapnya si batik harusnya kemarin kalau ada itu jadi tambahan ya. Masalah saya tetap masuk ada apa kan nggak mahal kan itu, nggak mahal kan? Salah, dengan tambahkan ke atas untuk nanti filter ya untuk uap limbah karena itu limbahnya kan bawah tadi, limbahnya kan tetesan jadinya terus sama uapnya kan cuma itu limbahnya. Tetesannya dijadikan apa jadinya? Dia apa kan tetesannya itu? Tetesannya nih, limbah tetesannya jadi apa? Ini nanti akan kami tampung karena itu kan hanya hanya air sama Iya, poles saja. dia apa kan itu? Nah, rencana kami kemarin sempat diskusi itu bakal dibuatkan kayak biofilter di kotak kecil buat setelah limbah cairnya ditampung nanti dialirkan di box kecil di samping alam ini. Nah, di box itu nanti terdapat biofilter, di dalamnya ada kayak pasir, sekat, Belum ini ya? dan Belum lain-lain. ada. Tapi belum Mbak, masih progres. Ini kan tetap tempel loh sih. Biar enggak kelihatan kaku gitu loh mesinnya, kotak kaku. Kalau ada hidrologinya tentang bayu-bayu kan bisa. Itu tetap ada pasang kaca jadinya. Itu kaca apa? Untuk menjenguk kain. Apa untuk melihat apa ini? Tujuannya apa kacanya itu? Di pintu itu. Jadi kan mungkin pas pemasangan Ya. kan ada ada fan exhaust fan, bukan exhaust fan, blower fan. Nah, itu kan buat menyalurkan panas atau termal. Nah, takutnya saat fan itu muter nanti ada kain yang jatuh atau terselip, nanti dia bisa kelihatan dari si kaca itu Pak. Karena apa? Kok bisa terjadi selip? Karena Ya, mungkin pertama keteledoran pekerja terburu-buru. oke human error. Oke, lainnya karena apa?
permasalahan di awal Pak. Soalnya kami sudah mempertimbangkan jarak dari bener ke kain itu menjadi jarak aman. Nah, jadi ketika menampilkan fitur di mesin itu harus jelas gunanya. Kalau mau ada kaca, yo misalkan yo Pak untuk melihat perubahan warna misalkan, ya kan. Oh Pak untuk melihat tengah yang nempel ketika di blower mas kainnya nempel misalkan. Jadi semua fitur yang disajikan di mesin itu kalian harus jelas. Gunanya apa? Itu mesti ditanyakan nanti. Jangan sama Pak itu udah cantik Pak ada kacanya gitu, biar keren Pak gitu. Ada lampunya kalau perlu Pak dalam biar kelihatan bus-busnya misalkan ya. Jadi karena agak aneh kalau ada kacanya, sementara kamu udah pakai sensor semuanya. Karena kalau pakai sensor itu mengurangi visualitas. Misalnya orang diam-diam ke sensor udah terakhir dimatikan, istilahnya kayak tidak usah lihat, yang penting sudah bisa baca sensor yang baca untuk kita. Ya, saya kira. Saya mau nanya, bedanya 1 sama 5 Bang. Kalau misalnya dimasukin 1 sama dimasukin 5, sama aja atau mungkin lebih cepat? Kalau berdasarkan perhitungan awal kemarin secara numerikal tuh semakin dikit kainnya itu semakin dapat dipercepat gitu Pak. Tapi itu masih berdasarkan basis awal aja. Kamu, saya sembuh. Baik, terima kasih atas diskusinya. Dari kami, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, akan saya bacakan rekap logbook dari tim Ahmad Naval Kampus Nanda untuk di bulan Juli. Logbooknya tidak sesuai dengan pedoman, terus di bulan Agustus belum diisi. Lengkapi lagi ya. Iya, siap.